Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, teman-teman Bu Nani. Apa kabar? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya teman-teman. Ketemu lagi bersama Ustazah Nani di pembelajaran jarak jauh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 3G. Ya, tema 3G pekan ini masuk ke subtema kedua. Ya, sebelum melanjut belajar, yuk kita baca doa sama-sama dulu. Angkat tangannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Ya, teman-teman sudah tahu belum apa itu sandang? Ada yang udah tahu, ada yang belum. Ya, untuk yang belum tahu saya beritahu ya. Untuk sandang adalah pakaian. Pakaian sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Dari zaman dahulu manusia mengenal pakaian sangat sederhana. Manusia purba misalnya menggunakan pakaian terbuat dari kulit pohon, dedaunan, dan kulit binatang. Kulit binatang, kulit pohon, dan dedaunan itu diletakkan begitu saja di badan mereka tanpa proses penjahitan. Karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi masih sangat sederhana, masih sangat primitif pada saat itu. Kemudian Allah memberikan kita pengetahuan, memberikan manusia pengetahuan untuk membuat bagaimana caranya menutup aurat kita dengan baik. Ya, lama-kelamaan teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, akhirnya terciptalah sebuah alat untuk pemintal benang. Untuk menghasilkan benang, kita membutuhkan bahan utamanya. Apa sih itu bahan utamanya? Bahan utama membuat pakaian, bahan utama membuat benang adalah bisa terbuat dari hewan dan tanaman. Yang terbuat dari tanaman adalah pohon kapas, teman-teman. Pohon kapas ini ditanam oleh petani. Kemudian ketika dia tumbuh dan berbunga besar, diambil kapasnya kemudian diolah, dipintal menjadi benang. Ada juga terbuat dari bulu domba, rambut domba yang domba-domba itu diternak, kemudian ketika sudah tebal bulunya dikerok, diambil, dicukur, lalu dipintal menjadi benang. Ya, pada zaman dahulu masih menggunakan alat pintal yang sangat sederhana, teman-teman. Dikerjakan dengan alat terbuat dari bambu, makanya produksinya sangat lama. Ya, kemudian dari benang-benang yang sudah dipintal diproses menjadi bahan kain. Bahan kainnya pun dibuat dengan cara yang masih sangat sederhana, dengan cara menenun. Ya, kemudian setelah itu perkembangan semakin maju, teknologi semakin modern, terciptalah alat pemintal benang yang sangat modern. Tidak lagi menggunakan tangan manusia, tetapi menggunakan mesin sehingga produksinya sangat banyak. Jika menggunakan pemintal sederhana itu hanya produksinya sedikit. Ketika menggunakan mesin besar itu sangat banyak. Begitu juga untuk produksi kainnya. Kain tidak lagi diproduksi secara rumahan sedikit-sedikit, tetapi sudah menggunakan pabrik besar sehingga kain yang diciptakan itu, yang dibuat itu menjadi berlembar-lembar kain. Untuk kain yang diproduksi menggunakan tangan, hasilnya menjadi kain tenun yang bagus dan harganya sangat mahal karena diproduksinya juga lama, teman-teman, untuk memperoleh satu lembar kain tenun. Kemudian untuk kain yang diproduksi dari pabrikan menggunakan mesin modern itu bisa sangat banyak, harganya lebih murah karena memang menggunakan mesin modern. Ada juga yang mahal, tergantung bahannya itu jenisnya apa. Ada polister, ada sutra, ada katun. Nah, berarti di situ untuk menaikkan harga pakaian juga ya teman-teman, menjadi bagus atau kualitasnya bagus atau kualitasnya jelek ya, tergantung dari bahan utamanya. Selanjutnya, pakaian itu dibuat tidak begitu saja serta-merta. Yang kita pakai ini teman-teman berproses mulai dari pohon, lalu diambil, dipintal benang menjadi benang, kemudian menjadi bahan diukur, didesain bentuknya, digunting, dijahit, lalu dibawa ke penjual, lalu akhirnya jadi pakaian utuhnya dibawa penjual baru bisa kita gunakan. Nah,
Jadi teman-teman harus menghargai pakaian yang kita pakai, dijaga ketika menggunakan pakaian. Oh, ini pakaian aku nih, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor. Karena kalau rusak dan kotor berarti ayah bunda harus memberi lagi yang bagus lagi, yang bersih lagi. Apalagi dalam keadaan seperti ini, teman-teman harus selalu menjaga kebersihan berpakaian. Ya, teman-teman, pakaian itu banyak jenisnya loh. Ada pakaian untuk musim dingin, kita perlu jaket. Ada pakaian muslim-muslimah seperti yang kita pakai sehari-hari ya teman-teman. Ada pakaian juga, pakaian adat daerah. Nah, setiap daerah memiliki pakaian ciri khasnya masing-masing. Dan itu biasanya kainnya terbuat dari kain yang bagus dan mahal. Ada juga kain ketika untuk kostum menari. Nah, kostum menari ini digunakan ketika menari untuk menunjang penampilan sang penarinya supaya bagus, supaya enak dan sesuai dengan tarian yang dibawakannya. Selain itu, pakaian juga digunakan untuk para pekerja. Nah, para pekerja juga menggunakan pakaian itu berbeda-beda. Ada untuk seorang pemadam kebakaran, beda pakaiannya. Seorang dokter, beda pakaiannya. Bu guru, pak guru, beda lagi pakaiannya. Ya, pakaian menyesuaikan pekerjaan daripada manusia. Apapun pekerjaan yang kita geluti atau pekerjaan yang teman-teman dapatkan nanti atau pekerjaan yang ada di lingkungan teman-teman, itu harus kita hargai ya, harus saling menghormati. Ada misalnya tetangga kita yang bekerja sebagai dokter, ada sebagai polisi, ada juga pengangkut sampah, ada juga seorang penjaga kebersihan, tenaga keamanan. Harus saling menghargai karena mereka membantu kita dalam berkehidupan sehari-hari. Tanpa mereka mungkin misalnya nih, tanpa pengangkut sampah mungkin rumah kita akan kotor, sampah di rumah kita akan bertumpuk ya. Selain itu, dan yang paling sering teman-teman pakai sehari-hari ketika bersekolah adalah apa ayo? Apa? Ya, seragam sekolah. Seragam sekolah juga harus dijaga ya teman-teman ketika bermain di sekolah. Nanti misalnya harus dijaga ketika duduk, ketika bermain, jaga kebersihannya dan dihargai pakaiannya teman-teman ya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya tentang pakaian itu sendiri dan manfaatnya ya. Pakaian sesuai fungsinya, digunakan sesuai fungsinya, jangan sampai salah pakaian atau disebut salah kostum. Ketika musim dingin menggunakan pakaian musim panas gitu, atau ketika ingin pergi ke sekolah menggunakan pakaian tidur. Nah, itu tidak tepat ya teman-teman. Bunda yakin, saya yakin teman-teman sudah paham tentang asal mula pakaian. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman bisa baca di bukunya teman-teman ya, di halaman 34. Di halaman 34 ini ada asal usul pakaian. Teman-teman bisa baca ya asal usul pakaiannya. Boleh dikerjakan juga halaman 35-nya tentang paragraf. Di asal usul pakaian itu ada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Ditulis ya asal usul pakaian. Apa yang ditulis adalah kalimat utamanya, kalimat utama tentang asal usul pakaian. Insya Allah teman-teman kan sudah paham ya tentang asal usul pakaiannya, tinggal diisi. Teman-teman juga sudah pernah belajar tentang kalimat utama. Ya, sekian dari Ustazah Nani. Sekian, semoga pertemuan kita yang singkat dan sedikit ini dapat memberi manfaat ya teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa, jaga kebersihan, jaga pola makan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya teman-teman. Ustazah pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.